Maukah kalian mendengar sebuah cerita? Cerita yang pernah terjadi dalam hidupku ini. Aku harap ceritaku ini bisa menemani kalian beberapa menit ke depan. Cerita ini dimulai ketika aku sedang camping sendirian. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Karena takut terjadi sesuatu, aku mencoba untuk menjaga diri. Dan dari sinilah kisah ceritaku dimulai. Inilah dia 100 Hari Zombie Apocalypse The Movie. Karena kejadian tak terduga itu, aku berlari pergi menjauh dari tempat campingku. Dan aku mulai bertanya, kenapa bisa ada zombie di sekitar sini? Aku coba untuk berjalan lagi di mana aku menemukan sebuah desa yang kecil. Yang setelah aku cek, desa itu sangat sepi, tidak ada penghuni. Seperti hatiku ini, sepi tanpa penghuni. Ku ambil beberapa buah serta sayur untuk kebutuhan makanan. Beberapa barang yang ada di chest dan obor untuk cahaya. Dan malam pun tiba di mana zombie-zombie itu mulai bermunculan. Yang ternyata mereka mengetahui keberadaanku. Bahkan ingin membobol pintu. Dengan cepat aku memblok pintu agar mereka tidak bisa masuk. Dan yang aku lakukan hanya menunggu hari esok dan berharap semua akan baik-baik saja. Di hari kedua, di mana hari sudah mulai pagi, kulihat zombie-zombie masih ada di sekeliling rumah. Aku coba untuk menghajar zombie-zombie itu, dan satu-satunya cara adalah kabur dan berlari dari tempat itu. Dengan hati yang berantakan dan takut, aku coba untuk terus berlari, yang dimana aku melihat sebuah desa dan berharap ada seseorang di sana. Karena kejadian tadi, tubuhku sangat lemas yang menyebabkan aku pingsan di sana. Hah? Siapa kalian? Tenang, kami tidak akan menyakitimu. Tadi kau pingsan, dan kami membawamu ke sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebenarnya, apa yang terjadi denganmu? Sebelumnya, kenalin. Aku Blackbee. Singkatnya, aku sedang camping. Dan tiba-tiba, aku dikagetkan sama kehadiran zombie-zombie itu, Pak. Yang ngebuat aku lari sampai di sini. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Tepat 3 bulan yang lalu, salah satu warga terkena sakit yang cukup parah, di mana ia memutuskan untuk berobat ke kota. Dan bukannya sembuh yang didapat, ia malah menjadi bahan percobaan vaksin, di mana di sana ia berubah menjadi zombie pertama dan mulai menginfeksi orang-orang sekitar. Itulah penyebabnya mengapa bisa ada zombie. Jadi begitu. Tapi kenapa kalian tidak pergi dari sini? Ya, kami bingung mau kemana. Karena hanya di desa ini kami bisa berlindung. Kau juga bisa tinggal bersama kami. Terima kasih, Pak. Tapi aku ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang zombie ini. Aku bakal berkelana untuk sementara waktu. Kalau begitu maumu, pesanku berhati-hatilah. Baik, Pak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Pak Arya, kepala desa di sini. Ini Bu Ririn, ini Aryo, dan ini Rini. Senang bisa bertemu kalian semuanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kalau begitu aku izin pamit ya. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa temui kami. Terima kasih atas bantuannya. Berhati-hatilah, jaga keselamatanmu. Sungguh orang-orang yang baik hati. Aku berjanji bakal membalas kebaikan mereka. Petualangan pun aku mulai. Ku awali dengan mengumpulkan beberapa daging dan memotong beberapa pohon. Ku lanjut dengan mengumpulkan batu untuk membuat beberapa tools. Aku juga menambang beberapa ur-ur yang ada. Setelah kurasa cukup, aku pergi keluar dan kulihat beberapa zombie-zombie. Aku lanjut untuk berjalan, kutemui bangunan rusak dan mengambil isi chestnya. Karena kondisi di luar hujan, aku putuskan untuk menambang ur-ur yang ada di goa. Untuk melindungi diri dari zombie, aku membuat lubang kecil sebagai tempat berlindung. Lalu membakar ur, membuat kasur, dan aku putuskan untuk bermalam di tempat itu. Keesokannya, aku ambil ur yang sudah matang dan aku buatkan armor untuk perlindungan dari zombie itu. Aku beres-beres di situ dan keluar dari goa, di mana aku sudah ditunggu oleh sekelompok zombie-zombie. Kulawan dengan persediaan yang ada serta perlindungan armor. Berkatnya, aku berhasil melindungi diri dari gigitan zombie. Aku melanjutkan kegiatan dengan mengumpulkan kayu-kayu. Kupikir aku bisa melanjutkan hariku dengan tenang, tapi ternyata
sesuatu terjadi. Bulan berwarna merah atau biasa dikenal dengan Blood Moon, malam yang mencengkam, di mana kondisi zombie-zombie akan muncul lebih banyak dan semakin brutal. Kulihat zombie-zombie mulai berdatangan dan mengincarku. Yang bisa aku lakukan hanyalah berlari dan menghindar. Aku pergi ke salah satu rumah villager untuk melindungi diri. Tetap saja tidak membuat hidupku aman dari zombie itu, karena banyaknya zombie dan tidak menutup kemungkinan ia bakal bisa masuk. Aku memutuskan untuk keluar dari rumahku dan mengambil keputusan untuk pergi naik ke dataran tinggi. Aku buat menara ke atas agar mereka tidak bisa mengikutiku. Aku pikir dengan tempat yang sekarang ini aku bakalan bebas dari zombie itu. Tapi tidak. Sesuatu buruk terjadi. Aku terjatuh ke bawah kerumunan zombie. Aku tidak tahu apakah hidupku bakal berakhir sampai di sini. Karena malam itu benar-benar menakutkan. Dengan cepat aku pergi lagi untuk naik, membuat perlindungan. Akhirnya aku bisa bernafas. Yang bisa aku lakukan menunggu malam mengerikan itu berakhir. Akhirnya malam itu terlewatkan. Aku membersihkan tempat itu. Begitu juga zombie-zombie yang ingin menyantapku. Gara-gara kalian aku hampir mati ya kan kemarin. Aku kembali lagi melanjutkan perjalanan sambil memotong-motong beberapa pohon. Di saat malam tiba, beberapa zombie sudah bermunculan. Aku segera lari ke sebuah tempat untuk berlindung. Di situ, aku juga menemukan chest dan mengambil isinya. Kemudian, aku membakar kentang dan aku tutup hari itu dengan tidur. Keesokannya, aku turun dan menghajar beberapa zombie di sana. Di perjalanan, aku juga menambang koal-koal yang aku temui. Setelah aku jalan beberapa langkah, aku menemukan sebuah desa lagi yang dimana terlihat sepi juga. Aku mengambil beberapa stok makanan dan juga lava yang ada di sana, karena nantinya lava itu bisa kita gunakan untuk melawan zombie-zombie itu. Ketika malam datang, aku berlindung di salah satu rumah yang dimana ternyata zombie-zombie itu bisa menghancurkan pintu. Aku hanya bisa bersembunyi dan melawan zombie itu dari dalam rumah. Aku pergi keluar dari desa itu, melanjutkan kembali perjalananku. Sampai akhirnya aku menemukan tempat yang luas, yang sekiranya cocok untuk tempat aku tinggal. Aku mulai dengan merapikan barang-barangku terlebih dahulu, membersihkan area sekitar, dan setelah aku lihat, ternyata baseku berdekatan dengan desa. Jadi aku bakal lebih mudah untuk menolong warga seandainya terjadi sesuatu. Kulanjut kegiatan dengan membuat pagar, kemudian memagari di sekitar baseku. Di saat malam tiba, aku harus menghadapi zombie-zombie itu. Untungnya, aku berbekal lava yang membuat aku lebih mudah menghadapinya. Keesokannya, aku membuat beberapa peralatan. Karena di hari itu, aku berniat untuk menambang mengumpulkan ur-ur untuk memperkuat pertahananku. Aku pergi ke goa dan mulai untuk menambang ke bawah. Aku mulai untuk mengumpulkan ur-ur yang mungkin aku perlukan ke depannya. Dan gak kusangka, aku juga berhasil menemukan diamond. Kemudian, aku lanjutkan lagi menambang-menambang dan mengambil beberapa ur yang sekiranya aku butuhkan untuk kedepannya. Di situ aku ketemu diamond lagi, tapi untuk saat ini kayaknya nggak aku ambil. Jadi tunggu punya pickaxe fortune. Aku pergi naik ke atas dan kembali pulang ke base. Lalu ku bakar ur-ur hasil menambangku, serta ku rapikan barang-barang di inventory. Aku membuat tools dari iron yang ku dapat, dan sekarang tujuanku adalah mencari kayu oak yang banyak. Ku bakar beberapa cobblestone yang aku punya. Aku kembali melanjutkan kegiatan. Kali ini, aku ingin mengumpulkan kayu spurs. Di tengah jalan, aku melihat tempat tongkrongan, yang setelah aku cek, ternyata tongkrongan anak hypebeast. Sempat terjadi cekcok sebentar. Aku ngelanjutin kegiatanku dengan menebang pohon spruce. Tapi, tiba-tiba, nggak ada hujan, nggak ada angin. Terjadi hujan badai angin ribut halilintar, yang menyebabkan aku terbawa terbang ke atas, terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Bahkan beberapa hewan di sana ikut terangkat. Dengan separuh nafasku, aku berhasil bersembunyi di sebuah lubang kecil. Untung aja aku selamat. Sekarang yang bisa aku lakukan hanya menunggu hujan badai angin topan halilintar itu berakhir. Keesokan harinya, terlihat hari sudah mulai cerah. Aku melihat beberapa mayat-mayat hewan yang menjadi korban bencana angin ribut. Ntar malam makan nena ini. Aku kemudian pergi pulang. Sebelum itu, aku pergi ke desa berniat untuk menjenguk keadaan desa. Lah, Black Bee, kenapa kau ada di sini? Sebenarnya, aku nggak jauh pergi dari sini.
Aku bakal buat base deket sini supaya bisa membantu melindungi kalian semua. Wah, benarkah? Tapi kami sedang dapat musibah karena badai kemarin. Jadi desa kita sedikit berantakan. Aku akan membantu merapikan desa seperti semula, Pak. Ayo kita rapikan bersama-sama. Kemudian, aku dan warga desa bergotong royong membersihkan dan merapikan desa. Akhirnya, desa kembali rapi seperti semula. Terima kasih kau telah membantu kami. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu. Kalau begitu, mungkin aku bakal pamit ya, Pak. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu. Aku pun pergi pulang ke base. Sekarang waktunya kita untuk membuat base kita sendiri. Let's go, boy! Akhirnya jadi juga baseku. Kemudian aku pergi ke desa untuk mengabari warga desa. Hai Black Bee, ada apa? Siang, Pak. Lapor bahwa aku sudah berhasil membuat rumah. Wah, iyakah? Ayo, Pak, kita ke sana. Jadi ini, Pak, rumahku. Dekat dengan desa. Wah, rumahmu bagus. Tapi untuk membuat lebih aman, mungkin kau bisa menggunakan pagar besi dan juga lava. Makasih, Pak, atas sarannya. Aku bakal upgrade pertahanan rumahku. Setelah mendengar perkataan Pak Arya, yang aku lakukan adalah memperkuat pertahananku dengan membuat sungai lava yang mengelilingi rumahku. Setelah selesai, aku rapikan beberapa barangku, dan beruntungnya aku cepat menyelesaikan baseku. Karena di hari itu adalah hari di mana Blood Moon datang lagi. Siap nggak siap, aku harus menghadapi malam ini. Beberapa zombie brutal mulai bermunculan dan mendekatiku. Aku merasa senang karena sungai lava yang aku buat berguna dan membantuku menjebak beberapa zombie di sana. Tapi beberapa zombie juga bisa masuk ke baseku. Mungkin beberapa zombie mempelajari ilmu teleport. Akhirnya dengan kerja kerasku, aku berhasil menghadapi Blood Moon meskipun aku sedikit kewalahan. Setidaknya aku berhasil menghadapinya. Di hari itu, aku berencana akan membuat ladang kecil di sebelah rumahku untuk stok makanan ke depannya. Yang kutanami beberapa buah dan sayur yang pernah kutemukan sebelumnya. Kemudian, aku menebang beberapa pohon-pohon yang aku ubah menjadi pagar. Karena nggak hanya kebun, aku juga ingin membuat kandang untuk calon hewan ternakku. Sekarang, sudah waktunya untuk memancing hewan-hewan ke kandangnya. Memancing sapi, aku juga memancing domba. Dan disusul dengan ayam. Akhirnya, terselesaikan juga kandang hewanku yang sudah berpenghuni. Setelah menyelesaikan kerjaan, aku pun duduk santai nongkrong menikmati senja. Belum lama aku nongkrong, tiba-tiba Blood Moon tiba. Aku segera menutup akses masuk. Yang mau tidak mau, aku harus menghadapinya. Sekaligus melindungi hewan-hewan ternakku. Aku geplak zombie-zombie itu supaya masuk ke sungai lavaku. Aku lumayan kewalahan menghadapi zombie-zombie ini yang semakin gila dan brutal. Karena aku merasa belum cukup sanggup untuk melindungi diri, aku memilih masuk ke dalam rumah dan memantau zombie-zombie itu dari dalam rumah. Keesokan paginya, aku memberantas zombie-zombie yang masih ada di sekitar rumah. Lalu aku mengecek keadaan hewan-hewanku yang ternyata aman dan sehat lahir batin. Kulanjut dengan memanen buah dan sayur mayurku. Aku goreng beberapa kentang untuk bekal makanan. Pagi-pagi hari, aku pergi ke desa untuk mengecek keadaan warga. Pak Arya, apakah warga di sini baik-baik saja? Untungnya, semua warga di sini aman. Syukurlah kalau begitu. Kemarin aku sempat kesulitan melawan zombie-zombie itu karena mereka semakin ganas dan kuat. Kau sepertinya harus memperkuat senjata dan pertahananmu.
Di tengah hutan sana, ada seorang pandai besi yang ahli membuat senjata yang terkenal dengan tajam dan kuat. Dia adalah Mbah Joko. Tapi entahlah, dia masih hidup atau tidak. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana, Pak, untuk menemuinya. Pesanku, tetaplah berhati-hati. Baik, Pak. Lalu, aku pergi pulang ke rumah dan mempersiapkan semuanya. Tanpa berlama-lama, aku langsung memulai perjalananku menuju hutan, berharap bisa menemui pandai besi itu. Malam harinya, aku memutuskan untuk berlindung istirahat di salah satu desa dan mengambil beberapa barang di sana. Aku coba jelajahi isi desa, di mana keadaan benar-benar sepi. Kemudian, aku kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, hujan turun disertai angin ribut. Ini adalah pertanda tornado bakal tiba. Dengan cepat, aku coba untuk mencari tempat berlindung. Beruntungnya, dekat situ ada sebuah desa. Aku langsung masuk ke salah satu rumah karena badai semakin besar. Aku coba keluar untuk melihat fenomena ini lagi, tapi karena takut terbang ke kayangan, aku putuskan untuk berlindung sampai besok pagi tiba. Di pagi hari, aku keluar dan melihat kondisi desa yang benar-benar hancur akibat badai kemarin. Tiba-tiba, aku dikejar zombie brutal. Untungnya aku berhasil selamat. Nggak hanya itu, aku juga sempat disundul sama babi ngepet, di mana di situ aku dapat kepala haramnya. Aku menemukan bangunan rusak, di mana di situ aku menemukan iron bar, yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat pagar besi. Kutemui sebuah desa lagi, mengambil buku-bukunya. Kubuka chestnya yang berisi saddle dan diamond. Saat malam tiba, aku kejar-kejaran dengan beberapa zombie. Sekali lagi, untungnya aku bertemu dengan desa dan dengan cepat berhasil berlindung. Kemudian, aku lawan zombie-zombie itu. Setelah kurasa aman, aku ambil beberapa barang di desa itu. Perjalanan kembali kulanjutkan. Singkat cerita, aku sudah berada di hutan. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, aku menemukan sebuah rumah yang menurutku itulah rumah pandai besi yang dimaksud. Aku mencoba masuk, dan benar, aku bertemu dengan orang itu. Permisi, Mbah. Perkenalkan, aku Blackbee. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini ingin belajar untuk membuat senjata dan pertahanan yang lebih kuat lagi, karena akan aku gunakan untuk melawan dan bertahan dari zombie itu. Oh, kalau gitu, aku siap untuk membantumu. Ku ambil beberapa bahan yang diperlukan. Aku dan Mbah pun kemudian membuat beberapa senjata yang cukup kuat dan bagus. Akhirnya, kini persenjataanku bisa lebih kuat. Terima kasih, Mbah, atas semua bantuanmu. Aku akan gunakan senjata ini sebaik-baiknya. Ya, sama-sama, Nak. Aku harap kamu bisa menolong banyak orang ya. Kalau begitu, aku pamit ya, Mbah. Iya, Nak. Hati-hati ya. Setelah berhasil membuat senjata, aku pun pergi pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah rumah yang cukup besar. Ku coba untuk masuk dan mengambil beberapa barang di situ. Aku juga sempat pergi ke bagian bawah tempat itu, di mana ada lorong-lorong yang berisi beberapa chest. Ku temui sebuah backpack yang berguna untuk aku membawa barang-barang yang cukup banyak di inventoriku. Yang aku lakukan hanyalah berkeliling di lorong itu sambil mengambil barang-barang yang mungkin aku perlukan. Singkat cerita, aku lanjut berjalan sambil menghadapi zombie-zombie yang menghalangiku. Di sana, aku bertemu anjing liar yang ditinggal sendirian. Aku mencoba untuk menjinakkannya dan akan memutuskan untuk berpetualang bersama. Inilah dia, Chico. Karena malam segera tiba, kami putuskan untuk berlindung sementara di sebuah desa. Tetap saja aku harus melawan beberapa zombie-zombie yang ada di sana. Keesokan harinya, perjalanan pun aku lanjut dan butuh beberapa meter lagi untuk sampai ke rumah. Akhirnya, tepat jam 6 sore aku sampai di rumah bersama anjingku. Sungguh petualangan yang seru. Aku pun memutuskan untuk beristirahat. Kurapikan barang-barang yang sudah kutemukan kemarin. Aku juga bereskan tempat bakar karena bakal ada penggusuran terhadap tempat bakar. Di sini, aku ingin membuat sebuah tempat untuk enchanting. Kubuat beberapa bookshelf dari buku yang kudapat sebelumnya dan juga enchanting table. Aku pun mulai untuk coba enchant senjata-senjataku supaya jauh lebih kuat. Di hari ini, misiku adalah mengumpulkan ore yang banyak, terutama diamond. Aku segera pergi ke tempat menambangku, mengambil diamond yang pernah kutemukan sebelumnya. Oke, dan waktunya untuk menambang. Aku menambang beragam jenis ore yang aku temukan. Sampai diamond pun aku juga ambil.
Ya kali nggak diambil kan? Satu persatu diamond mulai aku temukan. Berkat pickaxe fortune yang aku temukan, aku dapat diamond yang cukup banyak. Ku taruh barang-barangku di tas dan aku putuskan untuk selesai menambang lalu pergi pulang. Sesampai rumah, ku bakar ore-ore hasil menambang. Kemudian aku membuat full armor diamond dan juga beberapa tools diamond. Ku lanjutkan dengan mengenchant agar lebih kuat. Finally, aku full diamond armor. Aku yakin bakal mampu melawan zombie-zombie itu. Dan tepat malam itu, Blood Moon pun tiba. Aku keluar rumah, mulai menghajar zombie-zombie yang berdatangan semakin ramai. Aku mencoba menjauh sedikit dari rumah agar beberapa hewanku Kita bisa bakal pergi terlindungi. dulu dari rumah. Makan nih pedang api nih, makan nih. Sekarang udah kuat aku ya kan. Makan nih. Singkat cerita, dengan kedua pedangku, aku berhasil menaklukkan semua zombie itu sampai pagi pun tiba. Panen XP. Melihat pertahanan baseku yang belum kuat, aku berniat akan mengganti pagar dengan pagar besi di sekeliling rumahku. Pertama-tama, yang harus aku lakukan mengumpulkan kayu-kayu yang cukup banyak. Di sana, tanpa sengaja aku melihat rumah yang sama seperti yang pernah kutemukan sebelumnya. Aku ambil beberapa barang-barang yang sekiranya aku perlukan. Kemudian, aku pun kembali menebang pohon. Dan waktu menunjukkan akan malam, aku segera cepat pergi ke rumah dan kutaruh barang-barangku. Kemudian, aku pergi tidur. Keesokan paginya, aku mulai membuat pagar-pagar besi yang banyak. Dan saatnya untuk mengganti pagar-pagar di baseku. Gak hanya pagar besi, aku juga mengganti pagar-pagar di kandang ternakku. Ketika malam tiba, aku sempat mencoba pagar besiku yang ternyata berhasil menghadang zombie-zombie itu. Akhirnya terselesaikan juga pertahanan baseku. Aku mengajak Chico berjalan-jalan keluar rumah, memanen sayuran-sayuranku, memberi makan hewan ternakku, kemudian aku taruh hasil panenku. Di sini aku akan membuat ladangku menjadi lebih bagus. Lebih tepatnya, baseku ini. Aku kumpulkan tanah, gravel, dan kubuat coarse dirt. Ayo kita mulai. Akhirnya, sampai malam tiba, aku berhasil menyelesaikan semuanya. Aku pun memutuskan untuk beristirahat. Teringat pernah dapat saddle dan juga kepala babi. Kemudian aku memajangnya di rumah. Sekarang aku akan bepergian untuk mencari teman baru dan mulai mencari keberadaan kuda. Sampai akhirnya aku bertemu yang pas, kuda putih dengan armor emasnya. Perkenalkan, inilah dia, Rico. Aku pun mengajaknya untuk tinggal di baseku bersama hewan lainnya. Aku membuat beberapa anak panah, membuat pedang saber yang baru, kemudian aku enchant. Entah kenapa, pada hari itu Blood Moon tiba lagi. Aku segera memakai armorku dan melihat keluar rumah. Zombie-zombie yang sudah ramai menungguku. Ya girang banget ya lompat-lompat gini. Karena takut zombie itu menginfeksi hewan-hewanku, untuk amannya, Oke, aku pergi kita dari lari base dulu. dan melawan zombie-zombie yang jumlahnya semakin ramai berdatangan. Lari dulu. Oh my god, rame banget ya. Oke, makan nih. Rasakan nih pedang yang udah kuat banget ini mah. Pelan-pelan, kita pasti bisa melawannya. Makan semuanya nih. Untungnya, armor dan kedua pedangku yang sudah sangat kuat, aku tidak begitu kesusahan melawannya. Aku mengecek hewan-hewanku memastikan supaya baik-baik saja. Kemudian, aku memindahkan barang-barangku yang ada di tas. Karena di hari itu, aku ingin berjalan-jalan untuk refreshing. Aku menyuruh Chico untuk menjaga rumah. Kali ini, aku akan pergi bersama Rico agar perjalananku lebih cepat. Di perjalanan, aku sempat melihat kincir angin yang rusak. Dan di tengah-tengah jalan, aku menemukan sebuah kota. Ku coba untuk menjelajahinya yang ternyata kota itu terlihat sepi dan hancur. Aku coba amankan Rico, yang dimana aku ingin menjelajahi kota itu lebih dalam. Mencoba untuk menelusuri ruangan demi ruangan yang dijaga oleh zombie-zombie. Ini zombinya pakai set warna pink gini deh. Lucu juga ya. Zombie Pinky Boy. Kita masuk, mamam. Oke, tutup dulu. Kita naik nih. Mamam. Kutemukan beberapa barang yang ada di chest.
Setelah pagi tiba, aku segera mencari Riko dan bergegas untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, aku sempat dikejar-kejar oleh sekumpulan zombie. Gimana dah? Ngikut mulu sampai sini. Untungnya, aku berhasil melewati itu. Akhirnya, ketika malam tiba, aku pun tiba di rumah dan aku pun tidur. Keesokan harinya, aku coba untuk pergi ke desa bertemu warga desa, di mana ternyata warga sedang berkumpul. Ada apa, Pak Arya? Kabar duka datang. Beberapa warga kami meninggal karena terkena virus zombie itu. Tidak, aku tidak ada di saat kalian membutuhkan bantuan. Bukan salahmu, Nak. Ini sudah takdir. Mari kita mendoakannya, mudah-mudahan mereka tenang di sana. Dan kita harus ikhlas atas peristiwa ini. Turut berduka ya atas kematian warga. Terima kasih. Dengan kabar duka, aku pergi meninggalkan desa. Aku sungguh merasa bersalah tidak bisa menjaga warga-warga itu. Aku kemudian duduk termenung di halaman dan kepikiran sebuah ide. Aku akan membuat rumah di dalam besku untuk tempat tinggal warga itu. Jadi, mereka akan aman di dalam besku yang sudah terlindungi. Keesokan harinya, aku mulai untuk mengumpulkan bahan-bahan. Mengumpulkan kayu-kayu yang cukup banyak yang akan aku gunakan untuk membuat rumah para warga. Aku juga mengumpulkan beberapa batu-batu. Dan kemudian, aku membuat rumah warga pada bagian belakang besku. Setelah selesai, aku kepikiran untuk memperbagus kandangku agar aman dan terlindungi. Aku juga berniat untuk memperindah besku dengan dedaunan agar terlihat lebih hijau. Dan tepat malam hari, akhirnya semuanya sudah aku selesaikan. Aku pergi untuk beristirahat terlebih dahulu. Di pagi harinya, aku mengajak Ciko keluar rumah melihat besku yang sudah semakin keren ini. Tapi, ternyata gurunya lebih keren. Karena besku sudah jadi, aku pergi lagi ke desa untuk menemui Pak Aryo. Selamat pagi, Pak. Oh hai, pagi. Ada apa? Melihat kejadian kemarin, aku merasa lalai dalam menjaga warga di sini. Maka dari itu, aku sudah buatkan tempat tinggal untuk kalian agar lebih aman dari zombie itu. Wah, iyakah? Kalau begitu, kau bisa bicara dengan warga lainnya. Aku kemudian mengajak warga-warga untuk tinggal bersama di besku. Mereka pun mau untuk tinggal bersama. Kami segera pergi ke base dan aku mengantarnya ke tempat mereka beristirahat. Terima kasih, Nak, atas tempat yang kau berikan. Sama-sama, Pak. Semoga kalian bisa aman di sini. Blood Moon tiba. Yah, di malam ini kita bakal bermain-main lagi dengan zombie-zombie itu. Zombie-zombie sudah mulai berdatangan dan saatnya untuk tawuran. Beberapa zombie masuk ke sungai lavaku. Beberapa zombie juga terkena damage dari pagar besiku. Hahaha. Jebakanku emang jos mapojos. Malam itu, aku hanya menghadapi zombie-zombie yang ada di sekitar besku. Rasain ini kan. Mantap ini udah pertahanan besku. Udah gak ada yang bisa ngebobol lagi. Sini kau. Buset. Anjir armornya. Paling di mana dah ini zombie-zombinya ini? Astaga. Ganggu aja ini. Tuh, makan nih kan. Keesokannya, aku memberi makan ternak-ternakku agar mereka berkembang biak lebih banyak. Dan ketika malam hari, aku mengobrol dengan Pak Aryo. Gimana, Pak? Apa kau nyaman tinggal di sini? Tentu saja, kami merasa aman di sini. Terima kasih, Nak. Iya, Pak. Aku juga berterima kasih. Kau pernah menolongku dulu. Oh iya, kemarin aku sempat bertemu kota. Aku kira bakal ada seseorang, tapi entahlah, semua isinya hanya zombie. Iya, zombie itu sudah berada di mana-mana. Tapi mungkin kau bisa menemukan beberapa sesuatu yang penting di kota itu. Mungkin banyak barang-barang dari warga kota yang sudah menjadi zombie. Benar juga ya, Pak. Besok aku akan pergi ke kota untuk mencari barang-barang yang bisa kita gunakan untuk berlindung. Ide yang bagus, tapi tetaplah untuk berhati-hati.
karena zombie-zombie di sana pasti lebih berbahaya. Keesokan harinya, aku mulai mempersiapkan barang-barang yang aku perlukan untuk perjalanan ke kota. Aku perpisahan dengan hewan-hewan ternakku. Aku juga memotong beberapa bulu ayam yang akan aku gunakan untuk membuat anak panah. Oke, setelah selesai PRP, aku berpamitan pada Chico, Rico, dan warga desa. Pak Arya, warga desa, aku pamit ya. Aku akan pergi ke kota. Mudah-mudahan aku berhasil dapat sesuatu ya. Iya nak, tetaplah berhati-hati ya. Hati-hati ya, doaku yang terbaik untukmu. Baiklah, kalau begitu aku berangkat ya. Pada hari itu, aku memutuskan akan pergi ke kota dan meninggalkan rumahku cukup lama. Aku harap semua akan baik-baik saja. Saatnya utiwi. Ku mulai melangkah pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan, aku sempat bermain bumerang sama beruang sampai kejang-kejang. Mati. Kulanjutkan lagi perjalananku yang cukup jauh, melewati pepohonan, mendaki bukit. Ketika malam tiba, di mana zombie-zombie mulai bermunculan, aku memutuskan mencari tempat berlindung. Di mana tempat itu aku temukan beberapa barang dan kuputuskan untuk bermalam di sana. Aku lanjut lagi untuk berjalan. Kali ini aku dicegat oleh kaum serigala. Di situ aku dapat kulit yang ternyata bisa aku ubah menjadi sayap serigala. Anjay, imut juga ya buntut serigala. Di dekat sana, aku melihat seseorang yang diincar zombie-zombie. Aku pun segera melawan zombie-zombie itu, lalu menolong orang itu. Hai, terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama. Mengapa kau bisa ada di sini? Perkenalkan, aku Rian. Aku seorang pendaki. Singkatnya, pada saat mendaki, aku dikejar-kejar oleh zombie itu. Untung saja ada kamu, jadi aku bisa selamat. By the way, kamu siapa? Kenalin, aku Blackbee. Aku awalnya sedang camping. Dan sama juga aku dikejar zombie yang bikin aku harus bertahan di tempat ini. Oh, nasib kita sama ya. Aku ada sesuatu untukmu sebagai rasa terima kasihku. Ini bisa kau gunakan untuk menggapai sesuatu yang jauh. Makasih Rian, ini pasti sangat membantu. Apa kau mau ikut denganku pergi ke kota? Barangkali ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Wah, boleh aja. Aku dan Rian mulai untuk berpetualang bersama. Kini kita bakal saling menjaga satu sama lain. Singkat cerita, kami bertemu dengan pedesaan di situ. Aku memberi Rian armor agar lebih aman, dan kami memutuskan untuk berlindung di desa itu sampai pagi tiba. Keesokannya, kami lanjut untuk berjalan. Kami sempat bertemu Hati-hati dengan ya, beberapa zombie-zombie, dan sesuatu tak terduga terjadi. Tanpa aku tahu, Rian ternyata diserang oleh zombie-zombie yang membuat ia meninggal. Aku benar-benar syok dan terdiam sejenak. Aku tidak menyangka bahwa ini bakal terjadi. Yang bisa aku lakukan hanya bersedih atas kematian Rian, karena aku tidak berhasil melindunginya dari zombie-zombie itu. Ini salahku. Sungguh perjalanan yang cukup singkat. Aku dan Rian kini terpisahkan. Aku mendoakan Rian supaya tenang di sana dan akan menjaga barang pemberiannya dengan baik. Aku kembali berjalan dengan hati yang sedih. Teringat aku dengan barang pemberian Rian. Setelah aku coba, ini ternyata sangat membantuku. Aku bisa berayun dari satu tempat ke tempat lain. Kayaknya udah cocok jadi Spider-Man. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, aku tiba di jalan menuju ke kota, dan ku berlari-lari mengejar kota. Finally, aku tiba juga di kota. Spider-Man, Spider-Man. Aku mulai masuk ke dalam kota itu sambil menghadapi zombie-zombie di sana. Hal pertama yang aku temukan adalah senjata api yang bisa aku gunakan untuk menembak. Di mana senjata itu aku gunakan untuk melawan zombie-zombie di sana. Aku kembali menelusuri isi kota itu dan mengambil barang-barang yang berguna. Berayun dari gedung ke gedung, membuka chest demi chest, aku dapat lumayan barang-barang yang cukup bagus yang bisa bantu aku untuk berlindung dari zombie ini. Dan gak lain lagi,
Blood Moon tiba tepat saat aku ada di kota. Aku segera naik ke ketinggian, bersiap untuk menghadapi zombie-zombie di kota itu. Satu persatu peluru dan anak panah mulai aku tembakkan, yang ternyata nggak bikin zombie itu nyerah untuk tetap naik ke atas mengincarku. Aku coba untuk turun agar lebih mudah melawannya. But, Oke, kita bakal ini yang panah. terjadi. Iya teman-teman ya. Rasakan ini. No. Oh my god. No, darah kita tipis banget. Naik. Pergi naik cepat. Oh my god. Oh my god. Untung aja aku udah berlatih jadi Spider-Man. Oke, dan kali ini aku bakal turun lagi dengan berhati-hati. Setibanya di bawah, aku langsung menghajar zombie-zombie itu dengan 2 pedang saktiku. Ini kalian ya. Hampir aja aku mati tadi. Sini kau. Mamam. Oke. Mana kalian? Sini kalian semuanya. Sini. Kita bakalan lawan dulu yang pakai bom ini ya. Oh my god, ini sangat ganggu sekali dah. Oke, hampir semuanya. Ini. Akhirnya pagi hari pun tiba, dan aku juga berhasil membersihkan zombie-zombie di kota itu. Karena sudah dapat beberapa barang yang bisa membantuku, aku pun putuskan untuk pergi pulang ke rumah lagi. Waktunya cosplay jadi Spider-Man. Karena nggak ada gedung, aku putuskan untuk jalan kaki. Spider-Man juga jalan kaki kan? Singkat cerita, aku sampai di rumah dan aku benar-benar terkejut dan syok. Sesuatu besar telah terjadi, di mana kondisi rumahku hancur berantakan dan beberapa zombie membobol baseku yang aku anggap aman dan terlindungi. Aku segera melawan zombie-zombie yang ada di baseku. Satu hal yang kucari adalah keberadaan Pak Aryo dan warga lainnya. Aku coba mencari keseluruhan isi rumah. Satu pun tak aku temukan. Bahkan beberapa hewan ternakku menjadi gila karena terinfeksi. Aku benar-benar nggak tahu apa yang telah terjadi di tempatku ini. Aku yakin sesuatu telah terjadi. Malam itu, aku hanya bisa berdiri menatap langit dan menyalahkan diriku atas semua kejadian ini. Isi hati sangatlah berantakan melihat kondisi baseku yang hancur berantakan. Bahkan aku bingung apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara jeritan. Suaranya percis di sekitarku. Aku segera mencari sumber suara itu, dan yang benar aja, aku menemukan Rini dalam kondisi terduduk lemas. Rini? Apa yang terjadi? Di mana semuanya? Kau datang juga. Sesuatu besar telah terjadi. Saat kau pergi ke kota, Blood Moon terjadi, yang dimana zombie itu sangatlah kuat dan berbahaya. Bahkan hingga membobol base ini, yang membuat kami tidak bisa menahan dan melawannya. Akhirnya zombie itu membunuh semuanya, bahkan sampai hewan. Tapi aku berhasil kabur dan bersembunyi di bawah ini. Tidak, ini semua salahku. Aku belum berhasil menjaga kalian semuanya. Kau sudah menolong kami sebisa mungkin. Ini semua sudah takdir. Dan Rini pun mengembuskan nafas terakhirnya. Semua akan tinggal kenangan. Andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pergi ke kota saat itu. Terima kasih semuanya telah menemani sebagian hariku. Doa terbaikku untuk kalian semua. Mudah-mudahan tenang di sana. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Pak Aryo, Bu Ririn, Arya, Rini, Chico, Rico. Terima kasih semuanya. Aku mengambil beberapa barang yang mungkin bisa aku gunakan. Untuk terakhir kalinya, aku melihat rumahku yang sudah hancur berkeping-keping. Sungguh berat. Karena aku akan pergi dari sana, entah kemana dan apa yang akan terjadi padaku ke depannya. Satu hal yang aku pegang, aku gak akan memaafkan diriku atas semua kesalahanku ini. Aku mulai berjalan pelan-pelan yang dimana aku sendiri tidak tahu akan kemana. Aku mencoba untuk mencari kehidupan lainnya yang bahkan gak aku temui satupun. Aku benar-benar pasrah sama semua yang akan terjadi. Sepanjang hari, aku hanya melewati pepohonan yang lebat, tanpa arah dan tanpa tujuan. Hingga aku menemukan zombie yang mengarahkanku ke sebuah jalan, di mana jalan itu menuju sebuah menara penyiar. Aku segera pergi ke sana dan naik. Kulihat ada sebuah kamera CCTV di sana.
Aku mencoba meminta pertolongan atas kejadian yang menimpaku. Halo? Aku ingin bercerita. Aku sudah cukup jauh berjalan dan sekarang aku benar-benar sendirian di sini menghadapi zombie-zombie itu. Entah apa yang akan terjadi. Aku harap siapapun yang melihat ini tolong bantu aku di sini. Dan yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa seseorang bisa menolongku. Tapi entahlah, sepertinya itu nggak mungkin terjadi karena aku hanya seorang diri di sini menghadapi zombie-zombie itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari mobil, seperti ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Hai, siapapun yang mendengar ini, perkenalkan, aku Edward. Aku kapten, dan jika kalian mendengar ini, kalian bisa pergi ke jalan setapak. Ikuti terus jalan setapak itu, yang mengarah kalian ke sebuah tempat yang aman dan terlindungi dari para zombie. Tetaplah berhati-hati. Mendengar perkataan orang itu, aku segera cepat menuju tempat yang diinformasikan. Aku hanya bisa berharap itu benar-benar orang baik yang ingin menolongku. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, aku merasa lega. Aku berhasil sampai di tempat itu, yang dimana ternyata di tempat itu ada kehidupan orang-orang yang selamat dari wabah virus zombie ini. Aku mencoba masuk ke tempat itu. Halo Kapten, aku Blackbee. Hai, perkenalkan, aku Kapten Edward. Apa kau telah mendengar siaranku? Terima kasih atas bantuanmu Kapten. Aku benar-benar pasrah atas kejadian yang menimpaku. Tenang saja Blackbee, sekarang kau aman bersama kami. Mari kita masuk ke dalam. Beginilah kondisi di sini. Hanya beberapa orang yang bisa kami selamatkan. Kami sudah menyusun rencana di mana ilmuwan kami sudah berhasil untuk membuat biohazard, yaitu ramuan yang mungkin bisa menyembuhkan dunia ini dari zombie. Hanya saja kita butuh seseorang untuk mengaktifkannya di aktivator. Kalau begitu, aku bersedia untuk mengaktifkan ramuan itu. Benarkah? Besok kita bakal lakukan rencana itu. Sekarang kita istirahat dulu dan menyiapkan beberapa perlengkapan. Baik, Cap. Keesokan harinya, kami berkumpul dengan armor dan senjata untuk perlindungan diri kita. Hari ini kita akan melanjutkan rencana yang sudah kita susun sebelumnya, di mana kita akan aktifkan ramuan itu untuk menyembuhkan dunia ini dari zombie. Sebelumnya, kalian harus pergi ke laboratorium untuk mengambil ramuan itu, lalu pergi menuju aktivator untuk mengaktifkannya. Aku harap kalian semua bisa melakukan itu dengan lancar. Siap, Kapten. Kami pun bergegas untuk pergi menuju tempat yang sudah direncanakan. Aku dan kelima pasukan pergi bersama menuju laboratorium sambil memerangi zombie-zombie yang menghalangi jalan kami. Tetap hati-hati ya. Kita harus lawan zombie-zombie ini dulu deh, biar kita aman. Oke, kita lanjut berjalan. No, zombie-zombinya makin ramai nih. Semuanya tetap hati-hati ya. Oke, kita bakalan lawan dulu ini zombie-zombie ini. Mungkin kita bakal gunain pedang kali ya. Oke. No. Oh my god, makin ramai. No. Semuanya tetap hati-hati. No. Oh my god. Oke, kita lawan dulu. Udah deket ya ke tempat itu. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, kami sampai di tempat itu. Aku segera pergi ke dalam. Hai Prof, kenalkan, aku Blackbee. Aku ingin mengambil biohazard untuk mengaktifkannya. Oh ya, kau bisa ambil di chest itu. Pesanku, kau harus cepat mengaktifkannya ya sebelum malam tiba. Baik Prof, aku akan lakukan yang terbaik. Ya, sebaiknya kau berhati-hati karena di depan banyak zombie yang sedang berkeliaran. Aku ambil biohazard itu dan kami berenam kembali melanjutkan perjalanan ke aktivator, tempat mengaktifkan biohazard. Oke, ayo semuanya. Kita harus selesaikan misi ini. Kita bakal lawan zombie-zombie ini dan kita pergi ke aktivator itu. Semuanya tetap hati-hati ya dan tetap semangat. Ayo, dikit lagi kita pasti sampai. Tetap semangat semuanya. Akhirnya, dari kejauhan, aku melihat tempat aktivator itu. Aku bertugas untuk pergi naik, sementara pasukan lainnya akan menjaga di bawah sambil melawan zombie-zombie itu. Dengan cepat, aku segera naik ke atas dan mengaktifkannya sebelum matahari terbenam.
Aku rasa sesuatu telah terjadi. Aku coba untuk turun menemui pasukan lainnya. Tapi anehnya, zombie-zombie itu tetap bermunculan. Bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Karena ini adalah Blood Moon Suri, di mana kondisi ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Sesuai namanya, ini akan jadi malam pertumpahan darah, yang menjadi faktor ramuan biohazard tidak bisa berfungsi, hingga membuat pasukan-pasukan lainnya meninggal. Karena jumlahnya yang cukup banyak, aku coba untuk berlari menjauh dari kejaran zombie itu. Aku tidak yakin bakal bisa menghadapi zombie sebanyak ini. Yang tiba-tiba, datang 2 orang dari belakangku dan membantuku untuk menghadapi zombie-zombie itu. Hah? Siapa dia? Ada 2 orang yang bantu aku. Oke, kita harus tetap hadapi zombie-zombie ini. Ayo, kita bisa. Oke, dikit lagi. Yang tanpa aku sadari, kedua orang Suanglu? itu adalah Sel dan Suanglu. Astaga, kalian nolong aku. Astaga. Oh, makasih banget serius. Aku nggak yakin bisa keluar dari kota ini. Makasih banget ya si Sel, Suanglu. Kita kan teman, bro. Yang tiba-tiba dari satu gedung muncul satu zombie yang besar dan menyeramkan. Mutan zombie. Guys, lari guys. Lari. Ada mutan, no. Oh my god. Suanglu Sel. Oke. Kita udah lari. Kami pun kaget dan segera melawan zombie-zombie yang ada di situ, termasuk mutan zombie itu. Kalian aman? Aku aman. Iya. Kita fokus untuk ini dulu deh. Kita bunuh zombie yang kecil dulu deh. Oke. Ayo Suanglu Sel, kita lawan yang gede. Oke, ini dia bosnya. Oh, bisa kita ini. Ayo. Dikit lagi. Yes, nice. Akhirnya, Oke. dengan kerjasama kita, Nice. mutan zombie itu berhasil tumbang. Dan kami pun dengan mudah menghabisi zombie-zombie lainnya. Tepat ketika pagi Suanglu, mulai Sel, kita tiba, lari, Suanglu, kami Sel. segera pergi menuju Oke. mobil dan pergi lari Sini, dari sini. tempat itu. Ke mobil kita. Naik semua. Akhirnya, berkat kedua sahabatku, aku berhasil bebas dan keluar dari tempat mengerikan itu. Makasih banyak ya, Suanglu Sel. Kalian benar-benar nolong aku banget. Santai, bro. Itulah Kalian bisa dia tahu kalau cerita aku ada di sini? singkatku. Iya, Terima tadi kasih Mama kepada udah kalian bilang, semua yang sudah kalau mendengarkan kamu udah sampai mau detik pulang. ini. Iya. Akhir kata, aku ucapkan Makasih terima banget buat kasih kalian dan berdua ya, udah mau nolong sampai